Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang saya hormati Dewan Hakim dan Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh jutaan umat muslim sedunia. Ramadan adalah bulan yang Allah muliakan dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Bagaimana tidak, saudara? Allah telah menjadikan di dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan. Allah bukakan seluas-luasnya. Sebagaimana di dalam hadis, dalam riwayat Muslim dikatakan, ketika datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga Allah bukakan seluas-luasnya, dan pintu-pintu neraka, pintu keburukan, Allah tutup serapat-rapatnya. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tausiah tentang meraih kemenangan dengan cahaya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian yaitu berpuasa, sebagaimana telah ditetapkan kepada umat-umat yang terdahulu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Patutlah bagi umat muslim, umat Islam, untuk bersemangat untuk meraih yang namanya kemenangan. Oleh karenanya, berbicara tentang kemenangan tidak pernah lepas, wahai saudara, dari yang namanya perjuangan. Sebagaimana di dalam ungkapan dalam bahasa Arab, la tunalul izzah illa bimururil baliyah. Kalian tidak akan pernah mendapatkan sebuah kemuliaan melainkan dengan banyaknya ujian yang kalian alami. Bagaimana tidak ketika kita memperhatikan para nabi, para rasul, mereka melalui banyak yang namanya ujian, musibah, sehingga mereka Allah angkat derajatnya. Oleh karenanya saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, marilah kita jadikan Ramadan ini momentum terbaik bagi kita semuanya. Jadikanlah ladang Ramadan ini adalah ladang untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga berfirman bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana di dalam suratul Baqarah ayat 185, Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karenanya, katanya para sahabat, katanya para tabi'in, katanya para ulama, setiap perkara yang disentuh oleh Al-Quran, maka perkara tersebut akan menjadi mulia. Bagaimana tidak? Kita tahu malaikat Jibril, Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Dan yang selanjutnya, bagaimana kita ketahui bahwasanya kota Mekah dan Madinah, Allah turunkan dari dua kota tersebut Al-Quran. Apa yang terjadi? Kota Mekah dan Madinah menjadi dua kota yang mulia. Dan yang selanjutnya, Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Maka
bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Oleh karenanya, ketika Al-Quran ini dihadirkan dalam kehidupan kita, Al-Quran dihadirkan dalam rumah tangga kita, Al-Quran dihadirkan dalam negeri kita, maka semuanya akan menjadi mulia. Oleh karenanya, wahai saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Jadikanlah Al-Quran menjadi petunjuk kehidupan kita. Karena apa? Karena Al-Quran memiliki kesempurnaan, memiliki mukjizat yang nantinya akan mengangkat derajat seseorang. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran ini, dan Allah akan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran ini. Artinya apa? Ketika kita mendahulukan Al-Quran, ketika kita menjadikan Al-Quran di hadapan kita, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup kita, maka urusan kita, kehidupan kita, masalah kita, semuanya Allah akan mudahkan. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, wahai saudara. Patutlah bagi kita untuk menjadikan hari-hari kita sampai ke-30, hari ke-30 menjadi ajang terbaik bagi kita untuk memperbanyak bacaan kita. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri telah mencontohkan, ketika datang bulan suci Ramadan, Rasulullah sangat kuat interaksinya dengan Al-Quran. Ketika malam Rasulullah sholat dengan membaca banyak juz yang dibaca. Sedangkan kita sebagai umatnya, patutlah bagi kita untuk hanya bersantai-santai di dalam rumah kita. Kita tidak semangat dalam beribadah. Jangan saudara, kita contoh para sahabat seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka semuanya semangat interaksinya kepada Al-Quran ketika datang bulan suci Ramadan. Karena mereka yakini bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, pahala dilipat gandakan. Maka dari itu mereka semuanya bersemangat untuk membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup, kita ambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Al-Quran adalah sebuah kitab yang akan mengangkat sebuah derajat seseorang di dalam hidupnya. Al-Quran adalah sebuah obat bagi siapapun yang merasakan kesakitan, entah itu sakit batin ataupun sakit zahir. Artinya apa? Al-Quran adalah medis terbaik di dunia ini. Karena Allah telah membuktikan sebagaimana di dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Quran ini menjadi obat bagi seluruh alam. Oleh karenanya itu, sebelum saya tutup, patutlah bagi kita sebagai umat Islam, kita terus tangguh, terus semangat untuk membaca Al-Quran dan mempertahankannya hingga akhir hayat kita. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan satu pantun. Es kelapa rasanya segar, ditambah manisnya gula. Bulan Ramadan, bulan suci puasa, tidak boleh mager. Ayo semangat untuk cari pahala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih atas perhatiannya. Fastafidu minha ma huwal ahsan fa innahu minallahi azizil ghaffar. Wa la tastafidu minha ma huwal akbar fa innahu min jahalati nafsi. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.